Fisiologi penglihatan dari Pucati Retno Lestari. Sistem visual meliputi pengambilan informasi dari luar dalam bentuk cahaya serta analisis dan interpretasi informasi visual. Proses penglihatan dan persepsi visual ini melibatkan sistem struktur yang kompleks yang masing-masing dirancang untuk tujuan tertentu. Rangkaian proses penglihatan meliputi masuknya cahaya pada media refraksi, fototransduksi, pengiriman impuls melalui jaras penglihatan, serta interpretasi dan persepsi visual oleh korteks visual. Media refraksi. Komponen optik mata yang berperan sebagai media refraksi adalah kornea, humor aqueous, lensa, dan badan vitreous. Cahaya yang masuk ke dalam mata mengalami pembiasan melewati media refraksi pada aksis visual, lalu ditangkap oleh sel fotoreseptor retina. Aksis visual merupakan garis yang menghubungkan antara fovea centralis retina dengan bagian anterior dari kornea, sedangkan aksis optik adalah garis yang menghubungkan antara poros anterior dengan poros posterior. Apeks pada permukaan anterior kornea memberikan kekuatan refraksi terbesar. Permukaan kornea memiliki kelengkungan 7,7 mm pada bagian anterior dan 6,9 mm pada bagian posterior. Pertemuan antara udara dan air mata pada permukaan kornea membentuk kekuatan lensa positif 43 dioptri dan merupakan elemen media refraksi utama pada mata. Kekuatan refraksi lensa memiliki kekuatan mencapai 20 dioptri dengan indeks refraksi 1,36 pada bagian perifer dan 1,4 pada bagian sentral. Lensa mata berakomodasi melalui kontraksi otot ciliaris yang melepaskan regangan zonula sehingga lensa membulat ketika melihat objek dekat. Otot ciliaris akan relaksasi dan lensa mendatar untuk penglihatan jauh. Badan vitreous adalah gel transparan dengan kandungan air 98% dan indeks refraksi 1,33 yang sama dengan indeks refraksi pada humor aqueous. Vitreous meneruskan cahaya yang ditangkap menuju retina serta sebagai tempat penyimpanan substansi kimia yang berperan dalam metabolisme retina. Ini bagian-bagian mata. Ada optical axis, visual axis, cornea, crystalline lens, vitreous, optic nerve, macula and fovea, sclera, retina, zonules, ciliary muscle, iris, pupil. Apa ini? Retinal pigment, epithelium, RPE. Retinal artery, bipolar cell, ganglion cell, cone, rod. Fototransduksi. Retina memiliki dua tipe sel fotoreseptor, yaitu sel kerucut dan sel batang. Bentuk segmen luar fotoreseptor kerucut meruncing, sedangkan fotoreseptor sel batang tidak meruncing. Segmen luar tersusun atas 600 sampai 1000 diskus yang mengandung fotopigmen, enzim, dan protein yang terlibat dalam fototransduksi, yaitu opsin, rhodopsin, transdusin, fosfodiesterase atau PDE, dan kromofor 11 CIS retinal. Apa iki dong? Yang bentuk batang dan kerucut. Yang batang ada segmen luar, diskus, segmen dalam yang bentuk kerucut. Ada segmen luar, segmen dalam.
Dan keduanya ini punya membran sitoplasma, silia, mitokondria, nukleus, ujung sinaps. Ini retina memiliki dua tipe sel fotoreseptor. Ini adalah dua tipe sel fotoreseptor, ada batang dan ada yang kerucut. Fototransduksi merupakan proses penangkapan cahaya oleh fotoreseptor retina untuk dirubah menjadi impuls saraf. Foton yang diterima menyebabkan perubahan konformasional pada fotopigmen, memicu terjadinya kaskade reaksi kimia yang mengubah energi elektromagnetik menjadi stimulus elektrik. Fotoreseptor sel kerucut sensitif terhadap cahaya terang, terutama pada siang hari atau fotopik. Fotoreseptor sel batang sensitif terhadap cahaya redup atau skotopik. Proses fototransduksi terjadi di membran diskus segmen luar sel fotoreseptor. Lanjutannya ini penangkapan cahaya oleh rodopsin pada segmen luar fotoreseptor menyebabkan isomerasi ikatan ganda 11 CIS retinal menjadi all-trans retinal, sehingga molekul opsin akan mengalami perubahan konfigurasi menjadi fase aktif, yaitu metarodopsin 2. Rodopsin aktif akan memulai reaksi yang memberikan aliran masuk ke kation ke segmen luar sel batang melalui kanal cyclic guanosin monofosfat atau CGMP. Rodopsin akan mengaktifkan molekul kedua yaitu transdusin. Satu molekul rodopsin dapat mengaktifkan hingga 100 transdusin yang telah aktif akan memberikan sinyal pada protein ketiga yaitu rod fosfodiesterase atau rod PDE. Rod PDE akan menyebabkan terjadinya hidrolisis CGMP menjadi 5 non-cyclic GGMP. Penurunan CGMP menyebabkan kanal ion tertutup dan menghentikan aliran masuk natrium dan Ca2 sehingga sel fotoreseptor mengalami hiperpolarisasi. Ini ada gambarnya. Hiperpolarisasi sel fotoreseptor menyebabkan pelepasan glutamat terhenti dan dari terminal sinaps. Penurunan kadar glutamat memicu sel bipolar off, hiperpolarisasi, dan sel bipolar on, depolarisasi. Seluruh sel batang akan bersinaps dengan sel bipolar on. Sel kerucut akan bersinaps dengan sel bipolar off, dan sel bipolar on. Sel bipolar akan meneruskan impuls saraf menuju ke sel ganglion retina. Jaras penglihatan. Jaras penglihatan merupakan rangkaian proses pengiriman informasi visual yang terdapat pada impuls saraf menuju korteks visual. Retina meneruskan impuls saraf ke saraf optik, kiasma optik, traktus optik, badan geniculatum literalis, radiasi optik, hingga korteks visual. Korteks visual terdiri dari area korteks visual primer dan sekunder. Area lain yang berhubungan dengan penglihatan adalah area korteks frontal. Ini ada gambar lapang pandang, proyeksi pada retina kiri, proyeksi pada retina kanan, saraf optik, kiasma optik, traktus optik, nukleus geniculatum literalis. Tuh gak kebaca. Sel ganglion retina menerima impuls saraf dari sel bipolar, kemudian sebanyak 1 sampai 1 atau 2 juta serabut saraf di sel ganglion bersatu menuju diskus optik dan melewati lamina kribosa memasuki rongga orbita. Serabut saraf bagian nasal retina tersusun dalam pola radial sederhana. Serabut syaraf bagian temporal membentuk berkas papilomakular yang menuju langsung ke diskus. Serabut paling medial merupakan serabut retina bagian nasal.
Sedangkan area lateral mewakili serabut temporal, serabut makula yang menyusun sepertiga dari serabut saraf optik terletak pada bagian lateral. Serabut retina nasal berdekusasi pada kiasma optik dan memasuki traktus optik kontralateral. Serabut saraf akan sedikit melengkung pada area keni of Willebrand sebelum berdekusasi ke kontralateral. Serabut saraf retina temporal memasuki traktus optik secara ipsilateral. Ini ada gambarnya, nggak kelihatan. Nanti selanjutnya itu aja ya, part 2.